Jam dinding di ruang jaga Puskesmas Parengan menunjukkan pukul 22.47 saat telepon berdering nyaring, memecah keheningan malam yang ditemani rintik hujan. Rano, sopir ambulans yang sedang duduk sambil menyeduh kopi instan, menoleh malas ke arah telepon tua itu. Tidak biasanya ada panggilan sepenting ini malam-malam begini. Ia melangkah malas, mengangkat gagang telepon, dan menyahut, "Puskesmas Parengan, selamat malam." Suara di ujung sana membuatnya merinding. "Pak, tolong, anak saya meninggal. Jenazahnya harus segera diantar ke rumah duka. Sebelum jam 12 malam dari Desa Nglipir, tolong cepat." Nada bicara perempuan itu pelan tapi tegas, seperti menyampaikan sesuatu yang tak boleh ditunda barang semenit pun. "Bu, dari mana?" "Nglipir." Rano mengulang dengan dahi mengernyit. "Iya, dari Nglipir. Jangan sampai lewat tengah malam." Sambungan terputus begitu saja, tanpa salam, tanpa nama. Rano meletakkan gagang telepon pelan-pelan. Ia menoleh ke arah Dila, perawat muda yang sedang mengisi laporan malam. "Loh, Mas, kenapa?" tanya Dila, menangkap ekspresi bingung di wajah Rano. "Dapat panggilan dari Nglipir," jawabnya lirih. Mata Dila melebar. "Nglipir? Yang itu beneran Nglipir? Bukannya desa itu udah kosong bertahun-tahun?" Rano hanya mengangguk. Ia pernah mendengar kabar samar. Desa itu konon dikosongkan karena tanahnya sering longsor dan muncul penyakit aneh. Tapi rumor lain menyebutkan bahwa desa itu adalah daerah batas, tempat di mana manusia dan dunia lain bisa bersentuhan. Cerita rakyat menyebutnya sebagai wilayah kabur, tempat yang bisa muncul dan hilang tergantung waktu dan kondisi. Meski rasa ragu menggelayuti pikirannya, sebagai petugas, Rano tetap menjalankan tugas. Ia mengajak Dila ikut, karena peraturan puskesmas melarang sopir bertugas sendiri dalam perjalanan malam, apalagi mengangkut jenazah. Ambulans putih tua itu melaju pelan meninggalkan halaman puskesmas, dengan sirine dimatikan. Hujan semakin deras, menciptakan genangan kecil di aspal. Perjalanan menuju Desa Nglipir membutuhkan waktu hampir 1 jam, melewati area hutan pinus dan jalanan sempit yang rusak, penuh lubang dan minim lampu penerangan. Anehnya, tidak satu pun kendaraan mereka temui. Bahkan rumah-rumah di pinggir jalan pun tampak gelap dan kosong. Ketika mereka tiba di pertigaan kecil yang menjadi penanda arah ke Desa Nglipir, GPS mati total. Kompas digital memutar-mutar arah, seperti kehilangan orientasi. Dila mulai gelisah. "Mas, kita beneran lanjut ke sana?" Rano mengangguk tanpa bicara. Matanya fokus pada jalanan yang mulai berubah. Asap tipis muncul dari tanah basah, menciptakan kabut tipis yang tak biasa. Ketika mereka memasuki gerbang desa yang sudah berkarat, suasana langsung berubah drastis. Lampu-lampu jalan desa yang berderet di kiri kanan tiba-tiba menyala sendiri, satu demi satu, seperti menyambut mereka. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, tak ada tanda-tanda kerusakan atau ditinggalkan. Bahkan terlihat seperti dihuni. Lampu menyala dari dalam, aroma wangi melati menusuk hidung. "Katanya desa kosong," bisik Dila. Rano tidak menjawab. Ia hanya terus melajukan ambulans hingga berhenti di depan sebuah rumah besar bercat hijau lumut. Di teras rumah itu, berdiri seorang wanita tua mengenakan kain batik, rambut digelung rapi. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya hidup. Ia melambai pelan. Rano dan Dila turun, sedikit ragu. Sang wanita mendekat dan berkata, "Akhirnya kalian datang juga. Anak saya sudah menunggu." Suara wanita itu pelan, seperti berbisik langsung ke telinga mereka. Ia menunjuk ke arah dalam rumah. Di dalam rumah, aroma bunga setaman dan dupa sangat kuat. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti mati tertutup kain putih bersulam emas. Lilin-lilin menyala mengelilinginya. Namun, tak ada seorang pun selain mereka bertiga di sana. Tidak ada keluarga, tidak ada pelayat. "Hening, sini." Rano dan Dila saling pandang. "Kami akan mengantar jenazah ke rumah duka ya, Bu?" ujar Rano pelan. Wanita itu hanya mengangguk tanpa senyum. Rano membuka peti sedikit untuk memastikan kondisi jenazah. Di dalamnya,
Terbaring seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya tampak damai, tapi anehnya, sangat segar. Terlalu segar untuk seseorang yang katanya sudah meninggal. Dila mendekat untuk melihat lebih jelas. Dan saat itu terjadi, matanya melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Mata jenazah itu bergerak. Bukan ilusi, bukan refleksi. Gerakan halus, seperti berkedip atau memandang balik. Astagfirullah. Dila mundur terhuyung, hampir menjatuhkan lilin. Rano segera menutup peti dan menarik napas cepat. Tanpa banyak tanya, ia dan Dila mengangkat peti ke atas tandu lalu memasukkannya ke dalam ambulans. Wanita tua itu berdiri di teras, melambai pelan. Wajahnya datar, terlalu datar. Tanpa ekspresi. Lampu-lampu rumah di sekitarnya padam satu persatu saat ambulans mulai menjauh. Jam di dashboard ambulans menunjukkan pukul 23.41. Rano memacu kendaraan lebih cepat. Tapi anehnya, begitu mereka meninggalkan desa, jalan di depan mereka berubah total. Tidak ada lagi hutan pinus. Tidak ada pertigaan atau jalan utama. Kini mereka berada di jalan berbatu sempit yang dipagari pohon-pohon aneh berwarna kehitaman, melengkung seperti ingin menjangkau langit. GPS tetap mati. Tak ada sinyal. Dan yang paling menyeramkan, tidak ada suara dari luar. Hujan telah berhenti, tapi kesunyian menggantung seperti kabut tebal. Dila menggigil, bukan karena dingin. Mas, ini bukan jalan yang tadi ya? Rano menoleh ke kaca spion. Dan saat itu juga, ia berhenti bernapas sejenak. Sang wanita tua duduk di kursi belakang ambulans, tepat di samping peti, menatap lurus ke arah matanya di cermin. Kabut menggulung seperti gelombang, menyelimuti ambulans yang melaju pelan di atas jalan berbatu asing. Pohon-pohon aneh di kiri kanan tumbuh rapat, seperti menutupi langit. Rano memandang ke kaca spion lagi, berharap apa yang ia lihat tadi hanya ilusi sesaat. Tapi sosok wanita tua itu masih di sana, duduk diam, menatap lurus ke depan. Matanya tak berkedip. Dila menoleh perlahan, dan tubuhnya langsung kaku. Mas, siapa yang duduk di belakang? Bisiknya gemetar. Rano tak menjawab. Tangannya mencengkeram kemudi kuat-kuat. Sirine ambulans tiba-tiba menyala sendiri, melolong nyaring di tengah keheningan aneh. Lampu strobo berputar liar tanpa diperintah, menyinari kabut yang semakin padat. Matikan, Mas, matikan, teriak Dila sambil mencoba menekan tombol sirine, tapi sistem elektrik tak merespons. Rano menginjak rem dalam-dalam. Ambulans berhenti mendadak. Suara sirine lenyap begitu saja, seolah dicabut dari sumbernya. Lampu padam, hening kembali menguasai. Tapi ketika Dila menoleh ke bangku belakang, sang wanita tua sudah tidak ada. Hanya ada peti mati. Diam, tertutup. Rano menarik napas berat. Ia menyalakan mesin lagi dan memutuskan untuk putar balik. Tapi jalanan yang tadi dilalui, tak ada. Di belakang mereka, hanya ada kabut tebal dan deretan pohon yang tak dikenal. Kompas dashboard berputar liar, seperti mabuk. GPS tidak bisa terkoneksi. Seakan dunia digital pun menyerah membaca tempat ini. Mungkin kita nyasar ke jalur logging. Rano mencoba menenangkan diri, meski jelas itu omong kosong. Dila memeluk lututnya di bangku. Wajahnya pucat. Mas, ini bukan jalan biasa. Kayak, bukan dunia kita. Rano tak menjawab. Ia menyalakan lampu jauh dan melanjutkan perjalanan, berharap menemukan percabangan atau sekadar tanda kehidupan. Tapi yang mereka temukan justru lebih aneh. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah jalan menurun. Di ujungnya terlihat gerbang batu besar dengan ukiran tua berlumut. Gerbang itu menjulang tinggi. Dua tiangnya dihiasi simbol aneh yang tidak dikenali, semacam mata dan tangan terbalik, berjejer sepanjang batu. Di atas gerbang itu terdapat tulisan kuno, yang entah bagaimana dapat mereka baca jelas. Selamat datang di gerbang sebelah. Mas, kita jangan masuk, kita harus balik. Suara Dila nyaris menangis. Tapi ketika Rano menginjak pedal rem dan memutar kemudi, ambulans tak bergerak. Ban terkunci, pedal macet.
Mesin mendengung pelan, lalu mati dengan sendirinya. Lampu dashboard meredup. Seketika, suasana berubah. Dari belakang, terdengar suara ketukan pelan tapi ritmis dari dalam peti mati. Dila menjerit dan menempel ke dinding ambulans. Itu, dari peti, Mas, astagfirullah. Rano perlahan melangkah ke belakang. Tangannya gemetar saat meraih obeng dari kotak peralatan darurat. Ia berdiri di samping peti, menelan ludah, lalu berteriak, "Kalau ini cuma orang yang belum meninggal, tolong beri tanda. Kami dari puskesmas, kami bisa bantu." Tidak ada jawaban, tapi ketukan berhenti dan digantikan oleh suara bisikan. Pelan, tapi bukan satu suara. Puluhan, ratusan, suara-suara tak kasat mata memenuhi ruang ambulans. Berdengung dan bergaung di kepala mereka seperti orang berzikir terbalik. Kalian sudah masuk, kalian sudah dekat, kalian membawa tumbal, kalian tidak boleh pulang. Rano mundur perlahan, menarik Dila ke kursi depan. Mereka mencoba menyalakan mesin lagi. Gagal, mesin hanya menggerung, lalu berhenti. Lalu, seakan ambulans itu dikendalikan oleh kekuatan lain, kendaraan itu mulai bergerak sendiri. Pelan, masuk ke bawah gerbang batu, meninggalkan dunia yang mereka kenal. Di sisi lain gerbang, pemandangan berubah drastis. Langit berwarna merah darah, tanah berbatu penuh lumut hitam. Pohon-pohon melengkung seperti menunduk, dan dari kejauhan terdengar suara lonceng, pelan, tapi konstan, seperti tanda waktu berjalan mundur. Dila menangis. "Mas, kita di mana?" Rano tidak menjawab. Matanya terpaku pada jalan di depan, yang terus membawa mereka ke dalam wilayah asing. Lalu mereka melihatnya, siluet sosok berjubah hitam berdiri di tengah jalan. Tinggi, kurus, dan tak memiliki wajah. Di tangannya tergenggam lentera merah yang berpendar ganjil. Ambulans berhenti sendiri. Sosok itu melangkah pelan ke arah jendela, lalu menunduk menatap Rano. Sebuah suara terdengar, bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala. "Tumbalmu sudah dekat ke tempatnya. Jangan berpaling, jangan berhenti, atau kalian akan menggantikannya." Tiba-tiba, pintu belakang ambulans terbuka sendiri. Angin dingin menyergap. Peti mati bergeser, lalu seperti diseret keluar oleh sesuatu yang tak terlihat. Rano berteriak, "Jangan!" Tapi terlambat. Peti mati itu melayang keluar dari ambulans, perlahan turun mengikuti jalan batu yang menurun, menuju suatu titik gelap di kejauhan. Sosok berjubah itu berjalan mengikuti, tanpa suara. Kemudian, pintu belakang tertutup sendiri. Ambulans bergerak lagi, tanpa sopir, tanpa arah, tanpa kepastian apakah mereka akan pernah kembali. Ambulans melaju perlahan tanpa pengemudi. Setiap upaya Rano untuk menghentikannya tak berhasil. Rem lumpuh, setir macet, mesin tak berdengung, tapi kendaraan itu terus bergerak, seolah ada kekuatan yang menariknya ke arah tertentu. Dila menggenggam lengan Rano erat, tangisnya tertahan. "Mas, kita mau dibawa kemana?" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Rano tak menjawab, ia hanya menatap keluar kaca depan, ke arah jalan tanah yang semakin berubah bentuk. Tanahnya gelap, nyaris hitam legam, dan tampak seperti bergerak perlahan, seolah bernapas, seolah hidup. Di kiri kanan jalan, mereka mulai melihat bangunan-bangunan aneh. Rumah-rumah tua berdinding kayu lapuk, tapi beratap daun-daun kering yang terus-menerus bergerak meski tak ada angin. Jendela-jendela rumah itu terbuka satu persatu seiring mereka melintasi, dan dari dalam, tampak mata-mata pucat menatap keluar. Tidak ada tubuh, hanya mata. Dila membalik wajah, tak sanggup melihat lebih lama. "Ini bukan alam manusia, Mas. Kita udah masuk ke tempat mereka." Rano meremas kemudi yang tak lagi berguna. "Kita cuma disuruh antar jenazah, tapi yang kita antar bukan jenazah biasa." Mereka berdua terdiam. Ambulans akhirnya berhenti di sebuah lapangan luas yang tanahnya menghitam dan retak-retak, seperti bekas terbakar.
Di tengahnya, berdiri sebuah pohon tunggal, tinggi, kering, dan tanpa daun. Dari cabang-cabangnya tergantung pita-pita kain putih, dan di ujung teratas, menggantung 3 peti mati tua yang bergoyang pelan. Tepat di bawah pohon itu, peti mati yang mereka bawa tadi telah terbuka. Kosong. Rano turun perlahan. Ia tak merasakan angin, tak mendengar suara apapun selain detak jantungnya sendiri. Dila mengikutinya, meski seluruh tubuhnya menolak untuk melangkah. Lalu mereka mendengar suara itu lagi. Kalian sudah sampai, tapi belum selesai. Mereka menoleh cepat. Sosok berjubah hitam yang membawa lentera kini berdiri tak jauh dari mereka. Kali ini, ia ditemani oleh 4 sosok lain. Semuanya mengenakan pakaian zaman lama, kebaya, surjan, dan pakaian khas desa. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan kulit mereka terlihat terlalu halus, seperti lilin yang baru dibentuk. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan sorban putih dan tongkat, melangkah maju. Kalian telah membawa pintu bagi kami. Yang kalian antar bukan jenazah, tapi jembatan. Sekarang waktunya kalian kembali. Dila langsung menunduk, menangis dalam diam. Rano mencoba bicara, suaranya kering. Kembali, kemana? Pria itu menatap dengan mata putih tanpa bola. Jika kalian pulang sebelum malam habis, kalian bisa kembali ke tempat asal. Tapi jika kalian tetap di sini saat matahari tidak terbit, kalian akan menjadi bagian dari tanah ini. Tiba-tiba, suara lonceng terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Langit di atas mereka memerah seperti darah mendidih. Di kejauhan, cahaya samar terlihat, seperti lorong panjang yang menyala di balik kabut. Rano menarik tangan Dila. Kita harus pergi. Sekarang. Mereka berlari kembali ke ambulans. Namun, baru beberapa langkah, tanah di bawah kaki mereka retak. Retakan itu melebar, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam, kurus, seperti akar yang berubah menjadi jari. Tangan-tangan itu meraih kaki mereka. Dila berteriak, "Mas, tarik aku!" Rano menarik Dila sekuat tenaga, menendang tangan-tangan itu sambil berlari. Mereka berhasil masuk kembali ke ambulans, dan entah bagaimana, begitu mereka masuk, mesin menyala sendiri. Rano langsung injak gas. Ambulans melonjak maju, meninggalkan lapangan hitam dan pohon dengan peti menggantung di belakang. Mereka melaju kembali menyusuri jalan tanah yang kini berubah bentuk. Kali ini, jalanan tidak menuju gerbang. Jalanan itu seperti berputar, membawa mereka berkelok-kelok ke arah yang tak mereka kenali. Dari kaca jendela, sosok-sosok asing mulai bermunculan. Wajah mereka tidak jelas, seperti bercampur kabut. Beberapa hanya berupa siluet dengan tangan panjang. Ada yang berdiri di tengah jalan lalu menghilang saat disorot lampu ambulans. "Mas, apa kita benar-benar bisa pulang?" tanya Dila dengan suara penuh putus asa. Rano diam, tapi di kepalanya, sebuah pertanyaan lain mengusik. Jika jenazah itu hanyalah jembatan, lalu siapa yang membawa mereka ke sini? Dan siapa yang menyuruh mereka pulang? Ambulans bergetar hebat. Tanah di depan mereka berdenyut seperti jantung raksasa. Jalanan mulai retak, membentuk pola melingkar. Dan di tengah pola itu, terdapat cermin besar, terbuat dari air bening, seolah-olah dunia lain berada tepat di bawah permukaan. Rano menginjak rem, tapi mobil tak mau berhenti. Ambulans meluncur langsung ke arah cermin itu. Seketika semuanya gelap. Rano membuka mata. Ia berada di dalam ambulans. Mesin mati. Sirine diam. Di luar jendela, terlihat Puskesmas Parengan. Mas, kita balik." Suara Dila terdengar lemah. Rano mengangguk pelan. Tapi sesuatu terasa aneh. Ia membuka pintu ambulans, turun, lalu menyadari, langit masih gelap, seperti subuh yang tak pernah tiba. Di bawah lampu halaman puskesmas, mereka melihat satu sosok berdiri. Seorang pria muda, yang tadi ada di dalam peti. Tersenyum, lalu berbalik, dan masuk ke dalam ruang jenazah, tanpa membuka pintu. Langit di atas puskesmas Parengan masih kelam,
seperti malam yang enggan menyerah pada fajar. Tak ada suara ayam, tak ada serangga, bahkan angin pun seolah membeku. Rano dan Dila berdiri di luar ambulans, saling memandangi dengan tatapan kosong. Mereka baru saja kembali dari tempat yang seharusnya tidak ada dalam peta dunia manapun. Tapi rasa lega belum sempat menyapa, karena seseorang yang sudah dikuburkan 3 hari lalu kini berjalan masuk ke ruang jenazah. Tanpa membuka pintu, tanpa suara, tanpa bayangan. Mas, itu almarhum yang kita bawa, kan? Suara Dila serak. Ia menggigit bibirnya sendiri, tubuhnya gemetar. Rano menelan ludah. Kering. Ia hanya mengangguk pelan. Kita harus pastikan dia benar-benar masuk ke situ. Mas Edan. Dila mundur beberapa langkah. Kalau dia udah balik dan bukan manusia lagi, terus Mas mau apa? Tapi Rano sudah berjalan pelan ke arah ruang jenazah. Ia tak bisa membiarkan semua ini menggantung tanpa jawaban. Ketika ia mendorong pintu ruang mayat, suasana di dalam seperti terhisap ke dalam kehampaan. Bau anyir dan formalin mendadak tergantikan oleh aroma tanah basah yang pekat, seperti kuburan yang baru digali. Di dalam ruangan itu, tidak ada siapa-siapa. Peti kosong masih tergeletak seperti semula, terbuka. Namun, ada sesuatu yang aneh. 4 kursi lipat telah ditata rapi di pinggir ruangan, menghadap ke peti kosong. Di atas masing-masing kursi, diletakkan sehelai kain putih dan 1 batang dupa yang sudah terbakar separuh. Rano melangkah mundur. Jantungnya berdegup kencang. Matanya menangkap pantulan dari cermin kecil di dinding, dan di dalam cermin, terlihat 4 sosok duduk di kursi itu. Padahal di dunia nyata, kursi-kursi itu kosong. Dila muncul di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Mas, kita harus keluar, sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu ruang jenazah menutup sendiri dengan hentakan keras. Lampu mendadak padam, kegelapan total. Dan dari dalam gelap, terdengar suara langkah kaki perlahan, mendekat dari belakang. Rano mengeluarkan senter dari ponselnya dan menyalakannya ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi bayangan mereka berdua, berjumlah 5. Bayangan kelima itu berdiri di antara mereka. Tinggi, kurus, dan kepalanya miring seperti tulang lehernya patah. Dila menjerit. Rano menariknya ke arah pintu, mencoba membukanya. Tapi gagang pintu terasa seperti batu dingin, tak bisa digerakkan. Lalu terdengar suara dari belakang mereka. Suara seorang pria. Tua. Serak, kalian yang antar dia? Kalian yang buka gerbangnya? Rano dan Dila berbalik. Di ujung ruangan, di dekat tempat cuci tangan, berdiri seorang kakek, mengenakan baju lurik dan ikat kepala. Tubuhnya tembus pandang, terlihat dinding di balik tubuhnya. Siapa? Siapa kakek? Rano bertanya pelan. Kakek itu tersenyum, namun senyumnya membuat udara di ruangan menjadi dingin. Aku yang pertama kali bawa dia, 20 tahun lalu. Tapi waktu itu dia nolak. Makanya dia dikembalikan. Dan sekarang, kalian yang membukakan jalannya. Rano mundur 1 langkah. Dikembalikan? Maksudnya? Dia bukan orang sembarangan. Dia dipilih. Jadi perantara antara dunia ini dan dunia sana. Tapi saat pertama kali mati, tubuhnya ditolak oleh tanah. Karena belum waktunya. Tapi sekarang, gerbangnya sudah terbuka, dan dia bisa melanjutkan. Dila berbisik. Mas, ini artinya dia bukan orang mati biasa. Dia itu penumpang dari masa silam, jawab sang kakek, seolah mendengar pikiran mereka. Dia pernah mencoba kabur dari takdirnya, tapi takdir selalu punya cara menjemput. Kakek itu melangkah pelan ke tengah ruangan. 4 bayangan lain kini muncul di belakangnya. Para penumpang lain. Ada perempuan muda tanpa wajah, anak kecil yang membawa boneka lusuh, pria berseragam zaman kolonial, dan seorang ibu hamil yang perutnya bergerak-gerak aneh. Rano menarik Dila, siap berlari. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, cahaya terang menyilaukan mata mereka, dan ketika keduanya membuka mata, mereka sudah kembali ke dalam ambulans. Di luar,
Langit masih kelam, tapi suasana sudah berbeda. Jalanan yang tadi gelap dan mati kini terlihat seperti sore hari yang meredup. Tapi anehnya, mobil-mobil di sekeliling ambulans semuanya model lawas. Mobil pick-up, angkot tua, bus dengan tulisan 1974. Dila membuka jendela sedikit, mencoba melihat sekitar. Di seberang jalan, berdiri sebuah bangunan dengan plang besar, Puskesmas Parengan. Tapi desainnya tua, seperti dari zaman dulu. "Mas, kayaknya kita pindah waktu," bisik Dila. Tiba-tiba, radio ambulans menyala sendiri. Suara tua dan terputus-putus terdengar dari speaker. Panggilan untuk tim pengantar. Gerbang berikutnya akan dibuka. Penumpang berikutnya akan naik. Harap tetap di jalur. Jangan kembali. Lalu, dari kursi belakang ambulans, terdengar bunyi pintu geser terbuka. Ketika Rano menoleh, seseorang duduk di sana. Pria itu mengenakan jas dokter lama, lengkap dengan name tag yang tulisannya sudah pudar. Tapi wajahnya persis seperti foto hitam putih yang digantung di ruang kepala puskesmas lama. Dr. Suhendra, meninggal 1976, hilang saat mengantar jenazah. Dokter itu tersenyum pelan. "Ayo, kita antar satu lagi. Sudah waktunya." Ambulans bergetar ringan. Lampu strobo menyala sendiri. Sirine melolong pendek, seperti aba-aba. Dan mesin hidup lagi. Episode berikutnya. Episode 5, rute yang tak pernah dicatat. Rano dan Dila terjebak dalam siklus pengantaran antar dunia. Dan mereka mulai menyadari, setiap penumpang yang mereka antar adalah bagian dari perjanjian yang lebih kelam dari kematian itu sendiri. Ambulans melaju di jalan yang entah dari mana datangnya. Tak ada plang. Tak ada lampu jalan. Di luar jendela, pemandangan berganti cepat. Sawah gelap, hutan tak bernyawa, hingga ladang kering yang ditumbuhi batu nisan tak beraturan. Rano duduk di belakang kemudi. Walau ia tahu betul, mobil itu tak benar-benar ia kendalikan. Tangannya hanya menempel di setir, sementara kakinya nyaris mati rasa. Dila duduk di sampingnya, tak bersuara. Matanya terus menatap layar GPS yang hanya menampilkan satu arah. Lurus. Sosok Dr. Suhendra masih duduk di bangku belakang. Tenang, memeluk map tua dengan lambang rumah sakit lama yang warnanya hampir hilang. Sesekali, ia bicara sendiri, seolah menghafal nama-nama dalam map itu. Parno bin Samin, meninggal 1923. Tubuh tidak ditemukan. Gumamnya. Marni BT Widodo, menghilang di pos ronda 1955. Rano dan Dila, belum tercatat. Rano menggertakkan gigi. Ia menatap spion tengah. "Apa maksud dokter bilang nama kami belum tercatat?" Dokter itu tersenyum. "Karena kalian belum sepenuhnya menjadi milik kami. Masih ada satu perjalanan tersisa. Kalau kalian berhasil kembali setelah itu, kalian bebas. Tapi kalau tidak..." Kalimatnya terputus saat ambulans mendadak berbelok sendiri ke jalan sempit. Jalur itu diapit pohon bambu raksasa yang menjulang tinggi, menciptakan terowongan hijau gelap yang menyerap cahaya. Saat melewati lorong bambu itu, suhu di dalam mobil turun drastis. Kaca mulai berembun. Dari balik embun itu, wajah-wajah mulai muncul, orang-orang yang pernah mereka lihat di perjalanan sebelumnya. Anak kecil tanpa mata, wanita dengan mulut dijahit, pria tua yang wajahnya tertutup serangga. Mereka semua tersenyum. Dila memekik dan memalingkan muka. "Mas, aku nggak kuat lagi. Kita dibawa kemana?" Ambulans tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, terbuka sebuah gerbang batu besar dengan ukiran kuno. Di atasnya tertulis huruf-huruf aksara Jawa yang sudah rusak sebagian. Tapi satu kata bisa terbaca jelas. Pamulangan. Gerbang itu berdiri di tepi sebuah desa yang aneh. Rumah-rumah dari kayu dan anyaman bambu berdiri rapi, tapi semuanya berwarna kelabu. Tak ada warna hijau, tak ada bunga, tak ada suara hewan. Udara terasa mati. Rano dan Dila turun. Langkah mereka berat. Di pinggir jalan desa, penduduk berdiri diam,
menatap mereka tanpa berkedip. Wajah-wajah pucat, rambut lepek, sebagian masih mengenakan kain kafan yang belum lepas sepenuhnya. "Mas, ini desa, orang mati," bisik Dila ketakutan. Dokter Suhendra berjalan pelan melewati mereka, memimpin jalan. "Mereka sudah menunggu," katanya sambil menunjuk ke tengah desa, di mana terdapat pendopo besar dengan lentera menyala merah darah. Di depannya, peti mati baru telah diletakkan. Bunga kamboja kering berserakan di sekitarnya. Rano menatap peti itu. Siapa yang akan masuk ke situ? Suara langkah mendekat dari belakang. Seseorang datang dari sisi jalan. Tubuh tinggi kurus, memakai baju perawat lama berwarna putih kekuningan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tapi dari balik rambut itu, terdengar isakan pelan. Lalu perawat itu berbicara dengan suara lirih. "Sudah waktuku pulang." Ia menaiki undakan pendopo dan masuk sendiri ke dalam peti. Begitu peti itu tertutup, seluruh desa mengeluarkan suara napas panjang, seolah-olah seluruh penduduknya baru diizinkan bernapas kembali setelah sekian lama. Lalu mereka semua membungkuk ke arah Rano dan Dila. Rano dan Dila saling pandang, kebingungan. Tapi sebelum mereka sempat bicara, Dokter Suhendra menyerahkan map ke tangan Rano. "Penumpang berikutnya sudah ditentukan. Setelah ini, kalian harus antar satu lagi. Yang terakhir, jika berhasil, kalian akan tahu jalan keluar dari tempat ini." Dila membuka map itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Nama yang tertera di sana adalah Rano Wibowo, status hidup. Wajah Rano membeku. Tenggorokannya tercekat. Dila menatapnya penuh teror. "Mas, itu nama Mas sendiri." Tiba-tiba, guncangan hebat mengguncang tanah. Pendopo di tengah desa roboh, lentera merah padam, dan suara sirine ambulans kembali melolong, semakin keras dan menusuk. Tanah di bawah mereka mulai retak. Dari celah-celahnya, tangan-tangan keluar, bukan untuk menarik, tapi untuk menunjuk ke arah jalan keluar desa. Dokter Suhendra berdiri di tengah kekacauan itu. "Masih tenang. Sekarang waktunya kalian putuskan. Mau antar dirimu sendiri ke dunia sebelah, atau lari sebelum pintunya tertutup?" Rano menggenggam map erat-erat. Dila menarik tangannya. "Mas, pilihannya cuma satu. Kita kabur. Sekarang." Rano ragu. Tapi saat tanah mulai runtuh di sisi mereka, ia langsung berlari mengikuti Dila, menyusuri jalan desa yang kini berubah menjadi lorong batu panjang. Dari belakang, suara tangis dan tawa penduduk desa bergema, menyatu jadi paduan suara mengerikan. Mereka berlari tanpa henti. Jalan berkelok, nafas tersengal, tubuh nyaris roboh. Tapi di ujung lorong batu itu, mereka melihat cahaya dan suara samar dari luar. "Rano, Rano, bangun, Rano." Tiba-tiba Rano membuka mata. Ia berada di ranjang rumah sakit. Dila duduk di sebelahnya, menangis sambil menggenggam tangannya. Seorang dokter berdiri di sisi ranjang. "Kalian sempat hilang selama 24 jam. Ambulans kalian ditemukan kosong di dekat jalan hutan. Kalian ini seharusnya nggak selamat," kata dokter itu. Rano menatap sekeliling. Panik. Mana Dokter Suhendra? Mana map itu? Dokter terdiam, lalu perlahan menjawab. "Dokter Suhendra? Nama itu kepala puskesmas tahun 70-an. Tapi beliau hilang waktu sedang antar jenazah." Dila menatap Rano. Wajah mereka berdua pucat. Dan dari luar jendela kamar rumah sakit, ambulans itu masih terparkir. Mesin menyala. Lampu strobo berkedip. Tapi tak ada satupun orang yang menyentuhnya. Sirine tiba-tiba melolong. Map tua dengan nama Rano Wibowo ada di dashboard. Ambulans itu masih terparkir di luar rumah sakit, dengan sirine yang terus melolong, menerobos keheningan malam yang mencekam. Tanpa sadar, Rano dan Dila duduk di ruang rumah sakit yang sepi, masih dalam keadaan terguncang oleh kejadian aneh yang baru mereka alami. Tidak ada penjelasan rasional yang bisa mereka terima, hanya perasaan ngeri dan bingung yang meresap ke dalam jiwa mereka. Rano memegangi dadanya, mencoba menenangkan diri.
Di luar jendela kamar, ambulans itu berdiri diam, meski lampu strobo masih berkedip-kedip dengan sinyal yang penuh makna. Di sekeliling mereka, waktu seperti berhenti. Setiap detik yang berlalu terasa penuh dengan kegelisahan yang tidak terucapkan. Tapi tiba-tiba, ponsel Rano bergetar. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan melihat sebuah pesan singkat yang terkirim tanpa nama pengirim. Kalian sudah melupakan satu hal. Sekarang saatnya untuk tukar jiwa. Rano merasakan pusing di kepalanya, dan tubuhnya mulai lemas. Ia mengabaikan pesan itu, merasa itu hanyalah sebuah gangguan pikiran. Namun, Dila yang melihat ekspresi panik Rano, segera memeriksanya. Mas, kamu kenapa? Kamu dapat pesan apa? Tanya Dila, cemas. Rano mencoba mengabaikan pesan itu, meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur. Nggak tahu, mungkin halusinasi. Tapi, ada yang aneh. Namun, seiring waktu berlalu, mereka semakin merasa seperti ada sesuatu yang tak beres. Rumah sakit yang tampak biasa saja itu semakin terasa seperti penjara tanpa pintu keluar. Teror tak terlihat mulai menghampiri mereka, seolah setiap bayangan di ruang rumah sakit mengintai mereka dengan tujuan yang tak jelas. Tiba-tiba, suara sirine dari ambulans di luar terdengar semakin dekat, seolah memanggil mereka untuk keluar. Rano dan Dila, meski ragu, memutuskan untuk pergi menemui sumber suara itu. Mereka berjalan keluar, menuju ruang parkir rumah sakit. Dan di sana, ambulans itu masih menunggu, dengan pintu belakang yang terbuka lebar. Mas, ini seperti deja vu, Dila berkata pelan. Kita nggak bisa melarikan diri, kan? Rano menatap Dila dengan tatapan kosong. Entah, tapi kita harus tahu kebenarannya. Kenapa ambulans ini selalu ada di sana? Dan kenapa kita selalu kembali ke sini? Dengan langkah berat, mereka memasuki ambulans itu. Begitu masuk, udara di dalam mobil terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Meski mesin mobil menyala, suasana dalam mobil tidak menenangkan. Ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, dari spion belakang, Rano melihat sebuah bayangan yang bergerak mendekat. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang terurai hingga menutupi wajahnya. Rano menatap sosok itu dengan hati-hati. Bukan Dr. Suhendra, tapi seseorang yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Siapa kamu? Rano bertanya dengan suara terbata-bata. Bayangan itu perlahan maju, lalu berhenti tepat di belakang kursi pengemudi. Aku adalah penunggu yang kalian coba abaikan. Suara itu terdengar dalam, serak, seolah berasal dari kedalaman dunia lain. Kalian melanggar peraturan. Kalian tak seharusnya selamat. Kalian akan membayar harganya. Dila menarik napas panjang. Harganya? Apa maksudnya? Perjalanan kalian sudah selesai. Suara itu melanjutkan. Namun, untuk kembali, ada yang harus dikorbankan. Satu jiwa harus menyerah agar yang lainnya bisa selamat. Rano dan Dila terdiam, tidak mengerti apa yang dimaksud. Tetapi pada saat itu, Rano merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seperti ada energi yang memancar, seolah tubuhnya yang tadinya terasa lemah kini penuh dengan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, sosok bayangan itu menghilang. Rano dan Dila pun dikejutkan oleh suara keras yang berasal dari luar mobil, seperti sesuatu yang menghantam tanah dengan keras. Mereka keluar dari ambulans dengan panik, hanya untuk menemukan diri mereka berada di sebuah titik kosong yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di depan mereka, terdapat sebuah batu besar dengan tulisan yang sangat jelas. Titik penyerahan. Rano dan Dila merasa terperangkap, tidak tahu harus kemana. Namun, di balik batu besar itu, mereka melihat sebuah gerbang besar yang terbuka sedikit. Terlihat seperti sebuah gerbang menuju dunia lain. Mas, kita harus pergi ke sana, kan? Dila bertanya, suaranya gemetar. Rano menatap Dila dengan penuh kebingungan, tetapi akhirnya ia mengangguk. Iya, mungkin ini satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Mereka berjalan pelan menuju gerbang itu, namun begitu mereka sampai di sana, sebuah suara lembut dan dingin menyambut mereka. Kalian telah mencapai titik penyerahan.
Sekarang, pilihlah, tukar jiwa atau kembali ke tempat asal kalian. Tiba-tiba, bayangan Dr. Suhendra muncul di depan mereka. Tetapi kali ini ia tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat, matanya kosong, dan tubuhnya mulai terpecah-pecah, seperti sebuah ilusi yang mulai hilang. Pilihan terakhir adalah pilihan yang paling sulit. Jika kalian memilih kembali, maka kalian akan kehilangan satu jiwa untuk selamanya. Namun jika kalian memilih tukar jiwa, kalian akan bebas, dengan syarat, salah satu dari kalian harus menggantikan aku. Dila menatap Rano dengan mata penuh ketakutan. Mas, apa yang harus kita lakukan? Apa artinya tukar jiwa itu? Dr. Suhendra tersenyum, namun senyumnya terasa sangat mengerikan. Tukar jiwa berarti, salah satu dari kalian harus mengambil tempatku, untuk menjadi pengantar antara dua dunia. Pilihannya jelas. Rano menoleh ke Dila, tubuhnya bergetar. Dila menggeleng pelan, seperti tidak bisa mempercayai kenyataan yang ada di depan mata. Mas, kita nggak bisa seperti ini. Kita harus keluar, kita harus kabur, teriak Dila dengan mata penuh kepanikan. Namun suara Dr. Suhendra menenangkan mereka dengan lembut, namun penuh tekanan. Tidak ada lagi pelarian, Dila. Hanya ada pilihan yang harus kalian ambil. Saat itulah, Rano menyadari sesuatu yang mengerikan. Pilihan ini sudah ditentukan sejak awal. Mereka hanya menjadi bagian dari roda yang terus berputar, terjebak dalam lingkaran yang tak bisa dihentikan. Apakah mereka akan tukar jiwa? Ataukah kembali ke tempat asal mereka, dengan konsekuensi yang tak bisa mereka pahami? Rano dan Dila berdiri di hadapan gerbang besar itu. Tubuh mereka gemetar. Keputusan yang mereka hadapi terasa begitu berat. Pilih tukar jiwa atau kembali ke dunia yang mereka kenal. Namun, setiap pilihan tampaknya mengandung harga yang sangat mahal. Di depan mereka, Dr. Suhendra, atau lebih tepatnya, wujud dari Dr. Suhendra yang kini tampak semakin merosot, terus memandang mereka dengan tatapan yang penuh arti. Wajahnya pucat, dan tubuhnya sudah mulai mengabur seperti bayangan yang hampir pudar. Pilihlah. Suara Dr. Suhendra terdengar berat dan dalam, seolah keluar dari dasar jurang yang tak terbatas. Rano menggenggam tangan Dila dengan erat, mencoba mencari kekuatan dalam kebingungannya. Mereka sudah melewati begitu banyak hal yang tidak mereka mengerti. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Tetapi mereka tahu, kalau mereka tidak segera memilih, waktu mereka mungkin habis. Mas, aku takut, bisik Dila, suara bergetar. Apa yang terjadi jika kita memilih tukar jiwa? Rano menatapnya dengan tatapan kosong. Tukar jiwa, artinya mereka harus menyerahkan salah satu dari mereka untuk mengambil posisi Dr. Suhendra, menjadi penjaga antara dua dunia. Yang satu akan tetap hidup, tetapi yang lainnya akan terperangkap di dalam perjalanan maut ini, terjebak menjadi pengantar jenazah di alam gaib. Sedangkan jika mereka memilih untuk kembali, itu berarti mereka harus melarikan diri dari dunia ini. Tapi, ada konsekuensinya. Salah satu jiwa mereka harus hilang dalam prosesnya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi pada jiwa yang hilang itu. Rano berpikir keras. Dila sudah terlalu banyak menderita. Ia tidak ingin kehilangan Dila, tetapi jika ia memilih untuk mengorbankan dirinya, apakah itu berarti ia juga membiarkan Dila terperangkap dalam dunia ini? Atau, adakah cara untuk melarikan diri tanpa harus kehilangan jiwa siapapun? Dr. Suhendra mengamati mereka dari jarak dekat. Mulutnya perlahan bergerak. Waktu kalian hampir habis, katanya. Suara yang penuh misteri. Gerbang ini akan segera tertutup. Keputusan harus diambil. Rano menatap Dila, merasakan ketegangan di dadanya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia mengorbankan dirinya demi Dila? Atau ada jalan lain yang belum mereka temukan? Tiba-tiba, suara sirine dari ambulans di belakang mereka terdengar kembali, lebih keras dan lebih mendesak dari sebelumnya. Ambulans itu seperti mengajak mereka untuk naik, meskipun mereka tahu betul, mobil itu bukanlah kendaraan biasa. Ambulans itu membawa mereka ke dunia yang jauh lebih gelap. Dunia yang penuh dengan arwah yang belum siap untuk beristirahat. Dila menangis pelan, menatap Rano.
Mas, kita nggak bisa terus seperti ini. Aku nggak ingin kehilangan kamu. Rano menggenggam tangan Dila, menariknya lebih dekat. Dila, kalau aku hilang, kamu harus hidup. Kita harus keluar dari sini. Kita harus kembali. Tiba-tiba, sosok Dr. Suhendra bergerak lebih dekat. Itulah pilihan kalian, bukan? Tapi aku ingin memperingatkan kalian, tidak ada jalan pulang tanpa pengorbanan. Dr. Suhendra melangkah mundur sedikit, lalu matanya memandang ke arah gerbang besar yang masih terbuka. Sebelum kalian membuat pilihan, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Jika kalian kembali, yang akan hilang bukan hanya satu jiwa, tapi juga sebuah kenangan. Kenangan tentang kalian, kenangan tentang dunia kalian, akan hilang. Itu adalah harga yang harus dibayar. Jadi, pilihlah dengan bijak. Rano dan Dila saling menatap. Kebingungan dan ketakutan memenuhi mata mereka. Mereka sadar, apapun yang mereka pilih, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Pilihan ini akan mengubah segalanya. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari balik gerbang. Seolah ada sesuatu yang keluar dari sana. Gerbang itu bergetar, dan bayangan gelap mulai mengalir keluar dari baliknya. Terlihat jelas sebuah sosok besar yang sangat tidak manusiawi, seperti makhluk yang berasal dari dunia yang lebih kelam, lebih menakutkan daripada dunia yang mereka kenal. Mas, suara Dila terdengar pelan, hampir tak terdengar. Aku nggak bisa. Air mata mulai mengalir di wajahnya, menetes perlahan. Aku nggak bisa melakukannya. Rano mendekatkan wajahnya ke Dila. Dila, aku tahu ini sulit, tapi ini satu-satunya cara kita untuk bisa keluar. Kita harus buat keputusan sekarang. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Rano berkata, aku akan memilih untuk kembali. Dila, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian di sini. Dila mengangguk, dengan air mata yang masih mengalir. Aku percaya padamu, Mas. Dengan langkah berat, mereka berjalan menuju gerbang yang semakin tertutup itu. Dan tepat sebelum mereka melangkah melewatinya, Dr. Suhendra mengangkat tangannya, seolah menghalangi mereka. Tidak ada yang bisa kembali tanpa konsekuensi, Rano dan Dila, kata Dr. Suhendra dengan nada yang dalam dan penuh penekanan. Jadi, kalian harus memilih, siapa yang akan hilang, siapa yang akan mengorbankan jiwa mereka. Rano dan Dila saling berpandangan. Dan di saat terakhir, Rano menatap Dila dengan penuh keyakinan. Aku akan menjadi pengantar jenazah di dunia sebelah, kata Rano dengan suara tegas. Aku akan mengorbankan diriku. Dila, kamu harus hidup. Kamu harus bebas. Dila hampir terjatuh. Mas, jangan, teriaknya. Namun terlambat. Rano sudah melangkah maju, melewati gerbang yang kini hampir sepenuhnya tertutup. Dan dengan langkah terakhirnya, gerbang itu menutup dengan keras. Dila terdiam, memandangi tempat di mana Rano berdiri. Ia merasa kehilangan, namun juga merasa bebas. Rano telah mengorbankan dirinya untuk mereka, untuk memberinya kesempatan hidup. Rano telah memilih jalan pulang terakhir, jalan yang tak akan pernah kembali. Dan dengan itu, ambulans itu kembali melaju, tanpa penumpang. Dila masih berdiri di tengah kegelapan, tak tahu harus kemana. Gerbang yang seharusnya menjadi jalan pulang kini telah menghilang, meninggalkan hanya sebuah jalan setapak yang sunyi dan mencekam. Jalan itu membentang tak berujung, diapit oleh kabut pekat yang menutupi pandangan. Di hadapannya, sebuah dunia kosong menyelimuti semua yang ada, dan di balik kabut itu, Dila merasa seolah ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk mengungkapkan rahasia yang tak terjangkau oleh akal sehat. Dila berusaha menenangkan diri. Rano, suara namanya terus bergema di dalam benaknya, seolah menyadarkannya bahwa dunia yang ia kenal kini tidak lagi ada. Jika Rano memilih untuk mengorbankan dirinya, maka bagaimana dengan dirinya sendiri? Kemana ia harus pergi? Apa yang harus dilakukan ketika dunia yang sebelumnya penuh dengan harapan, kini lenyap tanpa jejak? Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Sosok itu kembali muncul di hadapannya. Penunggu dunia ini,
dengan sosoknya yang semakin terlihat jelas dalam kabut yang semakin tebal. Wajahnya masih kosong, tak tampak ada emosi, namun suaranya, meski lembut, mengandung berat yang luar biasa. "Kamu masih mencari jalan pulang?" Suara itu terdengar, seperti datang dari kedalaman hati yang terdalam. Dila terdiam, berusaha mengumpulkan kata-kata. Aku ingin kembali. Aku harus kembali ke dunia yang aku kenal. Aku harus mencari Rano. Aku harus menemukannya." Penunggu itu mengangguk pelan, seolah memahami. Tapi dunia itu telah hilang. "Dila, Rano telah mengorbankan dirinya. Dan kamu sudah keluar dari dunia yang nyata. Yang tinggal adalah kenangan dan pilihan." "Kenangan?" Dila merasa bingung. "Apa maksudmu dengan kenangan? Aku tidak bisa hidup tanpa Rano. Aku tidak bisa melupakan apa yang sudah kami jalani." Penunggu itu hanya diam, lalu melangkah lebih dekat, menatap Dila dengan pandangan kosong yang menembus langsung ke jiwanya. "Tidak ada yang benar-benar hilang, Dila. Semua yang kamu kenal tetap ada di dalam dirimu. Tapi untuk kembali, kamu harus melepaskan bagian dari dirimu yang paling berharga. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Bagian dari dirimu yang paling berharga." Kata-kata itu terngiang di telinganya, membingungkan, menghantui. Apa yang dimaksud dengan itu? Apakah itu berarti ia harus melupakan Rano? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia korbankan? "Rano telah memilih untuk tertinggal di sini, di dunia yang tak pernah ada," lanjut penunggu itu dengan suara yang lebih dalam, mengandung empati. "Kamu bisa kembali, Dila, tapi hanya jika kamu menerima kenyataan bahwa ada satu jiwa yang akan tetap terperangkap. Satu jiwa yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan itu adalah jiwa yang kamu cintai." Dila terdiam. Apakah ini benar? Apakah ia harus memilih antara melupakan Rano demi kembali ke dunia yang ia kenal, atau memilih untuk tetap terjebak di dunia ini bersama jiwa Rano yang hilang? Pilihan itu terasa begitu berat, seolah mengiris hatinya. "Jika aku memilih untuk kembali," Dila bertanya dengan suara serak, "apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi pada Rano?" Penunggu itu mendekat, semakin dekat, dan suara beratnya menggema di sekitar Dila, mengisi ruang dengan ketegangan. "Jika kamu kembali, dunia yang kamu kenal tidak akan sama lagi. Kenanganmu tentang Rano akan memudar, dan kamu akan kembali ke kehidupan yang tanpa dia. Namun, itu adalah satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk selamat. Dila, kamu bisa terus hidup, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Kenangan tentang orang yang kamu cintai akan hilang." Dila merasa air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Melepaskan Rano, melepaskan kenangan tentang pria yang telah memberikan segalanya untuknya, pria yang telah memilih mengorbankan diri agar ia bisa selamat. Apakah itu harga yang harus ia bayar? "Dan jika aku memilih untuk tetap di sini?" tanya Dila, suaranya hampir tak terdengar, karena rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Penunggu itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan kesedihan. "Jika kamu memilih untuk tetap di sini, dunia ini akan menelanmu. Dila, kamu akan terperangkap dalam keabadian bersama Rano, terperangkap di antara dua dunia, dunia yang tak pernah ada dan dunia yang hilang. Tapi, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Kalian akan menjadi pengantar jiwa selamanya." Dila menggigil, wajahnya dipenuhi air mata. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa hidup tanpa Rano, tapi aku juga tidak bisa hidup dengan melupakan semuanya." Penunggu itu mengangguk. "Keputusan ini hanya ada dalam tanganmu, Dila. Kamu yang menentukan. Dunia ini akan terus mengingat, tetapi apakah kamu akan mengingat dunia itu?" Dila menatap jauh ke depan, ke jalan setapak yang kini mulai mengabur. Setiap langkahnya terasa semakin berat, semakin dekat pada sebuah pilihan yang tak bisa dihindari. Ia tidak bisa kembali. Itu yang Dila tahu. Dunia yang ia kenal telah menghilang, dan tidak ada jalan yang mengarah kembali ke sana. Yang tersisa hanya jalan menuju dunia yang kosong, dunia tanpa kenangan, dunia tanpa Rano. Namun, apakah itu artinya ia harus menghapus kenangan tentang Rano?
Dila mengangkat kepala, menatap penunggu itu dengan tekad yang mulai menyala. Aku akan kembali. Aku akan kembali ke dunia yang aku kenal, meskipun kenangan itu harus hilang. Penunggu itu tersenyum, sedikit lebih lembut, dan membiarkan Dila berjalan. Keputusanmu telah dibuat, Dila. Jangan pernah menoleh kembali. Dengan langkah yang berat, Dila mulai melangkah maju, menyusuri jalan setapak yang masih terbuka. Kabut mulai menipis, dan di kejauhan, ia bisa melihat cahaya matahari pertama yang menerobos. Seperti petunjuk bahwa dunia yang ia kenal masih ada, meskipun tanpa Rano. Namun, saat ia menoleh sekali lagi, sebuah bayangan samar muncul di belakangnya, sebuah bayangan yang sangat familiar. Rano. Namun, itu bukanlah Rano yang ia kenal. Itu adalah bayangan dari masa lalu, yang akan tetap tertinggal di dunia yang tidak pernah ada. Dengan air mata yang mengalir, Dila melangkah lebih cepat, meninggalkan bayangan itu di belakangnya. Pagi itu, Dila membuka matanya dengan perasaan yang berat. Dunia yang ia kenal terasa asing, dan meskipun matahari baru saja terbit, cahaya yang menerobos masuk ke dalam kamar tidur tidak membawa kehangatan yang seharusnya. Kehilangan merasuki dirinya lebih dalam daripada sebelumnya, meskipun tidak ada yang tampak berubah di luar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap langit biru yang tampak begitu cerah, begitu hidup, dan penuh harapan. Namun, di balik segala keindahan itu, ada kosong yang mencekam, sebuah kehampaan yang datang dari dalam dirinya. Kenangan tentang Rano, kenangan yang dulu begitu jelas, begitu nyata, sekarang terasa kabur dan tak terjangkau. Seperti mencoba mengingat mimpi yang telah lama terlupakan. Kenangan itu hilang. Dila merasakan kepedihan yang mengalir dalam dirinya. Apakah ini harga yang harus ia bayar? Dunia yang ia kenal telah lenyap, dan dengan itu, segala tentang Rano, semua yang mereka jalani bersama, terhapus. Ia tidak lagi bisa mengingat tawa Rano, tidak lagi bisa mengingat senyumannya yang hangat, atau suara lembutnya yang selalu menenangkannya. Semua itu, kini berada di luar jangkauannya, seperti sesuatu yang tidak pernah ada. Rano, Dila berbisik, mencoba memanggil nama itu, meskipun ia tahu, di dalam hatinya, bahwa Rano tidak akan pernah kembali. Ia menundukkan kepala, merasakan kehadiran yang kosong di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tahu, meskipun itu sangat menyakitkan, bahwa ia telah membuat pilihan yang tidak bisa diubah. Rano telah memilih untuk tertinggal di dunia yang tak pernah ada. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Dila menoleh dan melihat ibu mertuanya berdiri di sana. Wajahnya tampak penuh kekhawatiran, tetapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa Dila jelaskan. "Ibu," suara Dila serak. Aku merasa ada yang hilang." Ibu mertuanya hanya tersenyum, tetapi senyum itu terasa berbeda, terlalu tenang, terlalu tidak nyata. "Kamu baik-baik saja, Dila? Aku khawatir tentangmu. Sudah beberapa hari sejak kejadian itu." Dila mengangguk, namun hatinya tetap terasa kosong. "Aku hanya tidak bisa mengingat semuanya. Kenangan tentang Rano, semuanya terasa kabur." Ibu mertuanya mendekat dan duduk di sampingnya, mengelus kepala Dila dengan lembut. "Kamu perlu waktu, Dila. Semua yang terjadi pasti ada alasannya. Kamu harus kembali ke rutinitas, menjalani hidup seperti biasa." Tapi Dila tahu, hidup seperti biasa tidak mungkin lagi. Bagaimana bisa ia kembali ke rutinitas ketika separuh jiwanya tertinggal di dunia yang tidak pernah ada? Ketika ia tahu bahwa Rano tidak ada lagi, bahkan kenangan tentangnya pun mulai memudar. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap dunia di luar sana, tetapi semuanya terasa asing, seperti sebuah lukisan yang kabur. "Aku merasa seperti hidup di dunia yang tidak pernah ada," katanya, dengan suara hampir tidak terdengar. Ibu mertuanya tetap diam, tetapi ekspresinya mulai berubah. Dila merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak ia pahami. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar di luar jendela. Sesuatu yang bergerak perlahan, seperti sosok yang sangat familiar,
namun ia tidak bisa mengenalinya. "Siapa itu?" tanya Dila dengan ragu. Ibu mertuanya menatap keluar jendela, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya angin pagi yang berhembus. "Tidak ada siapa-siapa. Dila, kamu harus lebih istirahat." Namun, Dila merasa tidak bisa mengabaikan apa yang dilihatnya. Itu adalah sosok yang mirip dengan Rano. Namun, bagaimana mungkin? Bukankah ia sudah memilih untuk mengorbankan dirinya? Kenapa bayangan itu ada? Dengan langkah cepat, Dila berlari keluar dari kamar dan menuju ke halaman belakang. Hatinya berdetak lebih cepat. Sebuah perasaan aneh merasuki tubuhnya. Ketika ia tiba di luar, ia melihat bayangan itu lagi. Sosok pria tinggi dengan jas hitam, berdiri di depan pohon besar, tepat di tepi hutan yang berbatasan dengan rumah mereka. "Rano!" Dila memanggil, meskipun suaranya penuh keraguan. "Rano, apakah itu kamu?" Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam dan menatapnya dengan mata kosong yang seolah tidak mengenal siapapun. Dila merasa sebuah dorongan kuat untuk mendekat, namun tubuhnya terasa kaku. Hatinya berdebar kencang, tapi sesuatu di dalam dirinya memberitahunya bahwa ini bukanlah Rano yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mengambil bentuknya. Sosok itu tiba-tiba berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, menghilang dalam bayangan yang semakin gelap. Dila terdiam, bingung dan ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ia sedang bermimpi? Atau apakah ini adalah kenyataan yang tak bisa dijelaskan? "Apa yang terjadi, Dila?" Suara ibu mertuanya terdengar dari belakangnya. "Kamu baik-baik saja?" Dila menoleh, tetapi ibu mertuanya tampak berbeda. Mata ibu mertuanya kini tampak lebih tajam, lebih gelap, dan ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam tatapannya. Apakah ini juga bagian dari dunia yang tak pernah ada? Aku tidak tahu lagi, jawab Dila dengan suara tercekat. Aku merasa seolah-olah aku sedang kehilangan semuanya. Rano, dunia ini, aku tidak tahu di mana aku berada lagi. Ibu mertuanya menggelengkan kepala pelan, lalu tersenyum. Namun, senyuman itu terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Itu karena dunia ini telah berubah. Dila, dan kamu sudah menjadi bagian dari dunia yang tak pernah ada. Tidak ada jalan kembali. Dila terkejut mendengar kata-kata itu. Apakah ini semua adalah bagian dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir? Apakah ia sudah benar-benar terjebak di dunia ini? Dunia yang hilang, dunia yang tidak pernah ada. Dila berjalan kembali ke dalam rumah dengan langkah-langkah yang terasa berat. Setiap langkahnya semakin mengingatkan pada betapa terpisahnya ia dari dunia yang ia kenal. Kehilangan semakin menyelimuti pikirannya. Segala sesuatu yang dulu begitu jelas kini hanya bayangan kabur yang tidak bisa ia sentuh. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, atau siapa dirinya sekarang. Semua yang ia kenal mulai terasa asing, dan apa yang ada di sekitarnya semakin tampak tidak nyata. Ibu mertuanya kini berdiri di ambang pintu, memandang Dila dengan tatapan yang kosong. Wajahnya yang dahulu penuh kasih sayang kini berubah menjadi dingin dan tidak ramah. Tatapan matanya tak lagi seperti ibu yang penuh perhatian, namun lebih seperti sesuatu yang jauh lebih gelap dan penuh rahasia. Dila merasa seperti berada di hadapan seseorang yang tidak pernah ia kenal, meskipun tubuhnya masih sama. Kamu masih tidak mengerti, ya, Dila? Suara ibu mertuanya terdengar begitu asing, tidak seperti sebelumnya. Suaranya lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terungkapkan. Dunia ini tidak lagi milikmu. Kamu sudah lama terperangkap di sini, dalam dunia yang tidak pernah ada. Dila menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa mengingat apapun. Kenapa semuanya terasa begitu asing? Di luar sana, ada sosok yang tampak seperti Rano. Apa itu? Apa yang sedang terjadi padaku? Ibu mertuanya hanya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak menghangatkan, justru mengerikan. Sosok itu bukan Rano, Dila. Sosok itu adalah bayangan,
hantu dari dunia yang hilang, dan itu bagian dari permainan yang sudah berlangsung terlalu lama. Kamu tidak bisa mengingatnya lagi karena kenangan tentang Rano sudah terkubur bersama dunia yang tidak pernah ada. Dila merasakan sesak di dadanya. Aku harus kembali. Ibu, aku harus kembali ke dunia yang aku kenal. Aku harus menemukan jalan keluar. Ibu mertuanya menggeleng pelan. Sudah tidak ada jalan kembali. Dila, tidak ada yang kembali dari dunia ini. Dunia yang kamu kenal sudah lama hilang. Kamu sudah menjadi bagian dari tempat ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dila merasa seluruh tubuhnya mulai terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Apakah ini mimpi buruk? Atau, lebih buruk lagi, apakah ini kenyataan yang tak bisa ia pahami? Semuanya terasa seperti jebakan, sebuah permainan yang dimainkan oleh sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih jahat dari yang bisa ia bayangkan. Namun, di dalam hatinya, Dila merasa ada kekuatan untuk melawan. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Ada sesuatu yang masih tersisa di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia lepaskan, kenangan tentang Rano yang meskipun kabur, tetap berusaha untuk bertahan. Tidak! Dila berteriak. Suaranya penuh dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul. Aku tidak akan terjebak di sini. Aku akan menemukan jalan kembali. Aku harus keluar dari tempat ini. Ibu mertuanya tersenyum lagi, tetapi kali ini senyum itu terlihat penuh dengan keputusasaan. Kamu tidak mengerti, Dila. Kamu sudah terjebak dalam antara dua dunia. Dunia yang tak pernah ada, dan dunia yang hilang. Tidak ada yang bisa kembali setelah melewati batas ini. Dila tidak peduli. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju pintu depan. Aku tidak peduli. Aku akan keluar dari sini. Aku harus keluar. Namun, ketika ia membuka pintu, sebuah pemandangan aneh menyambutnya. Di luar, dunia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tanah yang biasa ia lihat kini berubah menjadi pemandangan yang gelap dan hancur, dengan langit yang dipenuhi awan hitam pekat. Hujan turun deras, tetapi airnya tidak jatuh seperti biasa, melainkan seolah berputar di udara, membentuk pola yang mengerikan. Di kejauhan, Dila melihat sebuah ambulans yang terparkir di pinggir jalan. Mobil itu tampak familiar, tetapi ada yang aneh. Lampu-lampunya berkedip dalam pola yang tidak wajar, dan dari dalamnya terdengar suara terdalam yang mengerikan, seperti jeritan yang dipenuhi oleh rasa sakit dan keputusasaan. Dila melangkah maju, mendekati ambulans itu, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Apakah ini tanda? Apakah ini adalah jalan yang bisa membawanya kembali ke dunia yang hilang? Saat ia semakin dekat, pintu ambulans terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Di dalamnya, Dila melihat sebuah sosok manusia yang terbaring di atas meja rumah sakit. Sosok itu mengenakan jas hitam, dan wajahnya terbalut kain putih. Itu adalah sosok Rano. Dila terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ada sebuah perasaan kuat yang merasuki dirinya. Sesuatu yang mengingatkan pada kenangan yang tak bisa ia ingat. Apakah ini benar-benar Rano? Apakah ini cara dunia ini menunjukkan kepadanya jalan keluar? Namun, saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu tiba-tiba bangkit dari meja rumah sakit dengan gerakan yang tidak manusiawi. Matanya yang kosong menatap Dila dengan kekosongan yang mengerikan. Kamu harus memilih, Dila. Suara itu terdengar, bukan dari mulutnya, tetapi seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Kamu bisa kembali ke dunia yang hilang, atau kamu bisa tetap di sini, bersama saya, selamanya. Dila merasa tubuhnya mulai lemas. Ini adalah pilihan terakhir. Ia harus memilih antara terjebak di dunia ini atau melanjutkan perjalanan menuju dunia yang telah hilang. Tidak ada jalan tengah, tidak ada jalan keluar yang mudah. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Dila menatap sosok yang tidak lagi dikenalnya. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus melanjutkan perjalanan. Aku harus kembali ke dunia yang nyata, meskipun kenangan itu hilang. Aku tidak bisa terjebak di antara dua dunia ini. Sosok itu mengangguk pelan. Senyuman tipis terlukis di wajahnya yang kosong.
Kamu sudah membuat pilihan, Dila. Sekarang, kamu akan melihat dunia yang baru, dunia yang akan menantimu. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelimuti Dila, dan segala yang ada di sekitarnya mulai memudar. Ambulans itu, dunia yang gelap, dan sosok yang tampak seperti Rano, semuanya menghilang dalam sekejap, membawanya ke dalam keabadian yang tak terdefinisikan. Epilog, dunia yang kembali. Dila terbangun di sebuah tempat yang tak bisa ia jelaskan. Dunia yang nyata, tetapi kosong, sepi, dan penuh dengan kenangan yang kini hanya menjadi bayangannya. Ia tahu bahwa dunia itu telah hilang, dan perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Namun, ada secercah harapan, sesuatu yang masih bisa ia genggam. Kenangan tentang Rano tetap ada, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya mengingatnya. Yang Dila tahu adalah bahwa perjalanan ini adalah miliknya, dan ia harus melanjutkannya. Mungkin suatu hari nanti, dunia yang hilang itu akan menemukan jalan untuk kembali. Namun, hingga saat itu, Dila akan tetap berada di antara dua dunia. Sebuah dunia yang nyata dan dunia yang tidak pernah ada.